digerakkan masih pada konteks Roh Kudus, mungkin bukan melengkapi ya, tetapi memberikan warna dari sisi yang agak berbeda apa yang disampaikan Pak Dr. Saud beberapa kali, tidak hanya sekali. Suaranya bisa lebih keras, Pak. Terlalu Iya, lembut, terlalu lembut, Pak. iya. Memang mungkin saya lelembut barangkali. Nggak bisa teriak kayak Pak Andri. Jadi memang saya coba Pak bersuara keras. Jadi Bapak Ibu, Oke, bagus. kembali saya ulang bahwa pagi ini saya akan melanjutkan mengenai tema kita mengenai Roh Kudus yang memang menarik, karena kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus ini ada sebagian, ya saya nggak tahu banyaknya, tapi sebagian dari saudara-saudara kita yang seiman itu menganggap bahwa peranan Roh Kudus itu sudah menjadi satu dalam fungsi Yesus Kristus. Meskipun secara fungsi itu ketiganya merupakan satu pribadi sendiri dari pribadi satu seseorang. Saya tidak akan menginjak ke sana, tidak akan lari ke sana, tapi saya hanya akan membahas hal yang bisa membuat kita memahami bahwa peran Roh Kudus itu memang benar-benar sangat menentukan bagi kita di bumi ini setelah Tuhan Yesus meninggalkan bumi. Jadi setelah kali Tuhan Yesus meninggalkan manusia. Mengapa? Karena roh yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu kemudian oleh Tuhan Yesus dia minta dari Bapa. Jadi roh yang sama yang diberikan Bapa kepadanya ketika dia menerima baptisan dan itu dimintakan untuk diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, mula-mula tidak setiap orang yang ada pada waktu itu, tapi orang-orang yang benar-benar sudah dia persiapkan, sudah dia latih sedemikian rupa, sehingga dari mereka diharapkan terjadi impartasi, urapan-urapan karunia-karunia yang menjadikan kita orang-orang percaya lebih mantap, dan kita yang telah menerima itu kemudian menularkan warga kepada yang lain sebagai salah satu wujud dari tujuan amanat agung itu. Untuk itu marilah kita mulai dengan awalnya dengan doa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami mengucap syukur bahwa Engkau telah berkenan mengumpulkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Karena itu, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mengurapi dan menjadikan kami sebagai perantara untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu seluruh pikiran, perasaan, kehendak, seluruh perkataan dan tindakan hamba biarlah Kau pakai sehingga bukan dari hamba ini yang berkata, tapi Kau yang berkata-kata
Kira demikian juga Roh Kudus, Engkau urapi kami semua ya, agar setiap kami membuka hati dan pikiran kami, dan Engkau menanamkan benih firman kebenaran di dalam diri setiap mereka, hingga benih itu menjadi lem, dan ketika kemudian ya, menguasai seluruh kehidupan mereka bersama kebenaran yang telah ada di dalam mereka dan yang akan ada di dalam mereka, jadikan mereka adalah pelaku-pelaku firman atau murid-murid di zaman yang tidak hanya sekedar siap, tetapi telah melakukan misi amanat agung yang diperintahkan kepada setiap kami orang yang percaya. Biarlah acara Engkau sendiri yang mengawal dari awal ke akhir, dan semua kuasa-kuasa yang ada di dalam setiap keluarga secara khusus yang terkait usaha-usaha untuk jalannya kegiatan bincang-bincang pagi, dan juga yang akan mengganggu sinyal dan perangkat kami, semuanya alihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada kuasa tolak keluar untuk tidak di dalam Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan bertolak dari firman Tuhan di Kisah Rasul-Rasul 10 ayat 38 yang sudah saya siapkan. Demikian bunyinya. Baik, saya akan baca dari ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh dunia, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dari ayat ini kita tahu bahwa misi Tuhan Yesus di bumi yang menjadi satu bentuk dari pekerjaan Tuhan untuk menyatakan kuasanya kepada semua manusia yang tinggal di bumi, bahwa dialah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan di bumi dan di alam semesta, karena dia sang pencipta. Dan juga untuk menyatakan bahwa dia sebenarnya sangat mengasihi manusia sebagai ciptaannya yang sempurna. Tetapi ketika manusia itu kemudian dia melakukan pelanggaran perintah yang sudah dia tetapkan, maka sanksi yang harus diberikan manusia itu harus meninggalkan tempat yang sedianya menjadi tempat ideal bagi manusia, yaitu seluruh kami.
Tapi karena pelanggaran itu, mereka harus dikeluarkan dari sebuah taman yang menjadi bagian terindah dari bumi yang diciptakan Allah pada awal, dan dia harus keluar dari taman itu dan dia tidak bisa kembali. Maka dimulailah petualangan manusia yang dia tinggali. Ya, ternyata juga bumi ini tidak didiami oleh manusia sendirian, melainkan oleh makhluk yang membuat manusia itu melakukan pelanggaran, yaitu si ular tua atau iblis yang kita bisa simak dari kitab Kejadian. Dan iblis tentu saja tidak sendirian, tapi dia lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Bayangkan kalau sepertiga dari malaikat-malaikat yang jatuh di bawah pimpinan si ular tua itu tinggal di bumi, umur mereka jauh lebih tua daripada manusia. Jumlahnya juga lebih banyak daripada manusia. Karena manusia hanya sepasang. Karena itu Tuhan perlu memprotek manusia itu dari sekian banyak malaikat. Jadi iblis yang menjadi setan. Itulah yang mengawali dari mengapa kemudian Tuhan Yesus harus ada. Dan kita sudah tahu mengapa itu. Tapi yang pasti bahwa kalau kita berpikir bagaimana hanya sepasang suami istri itu kemudian bisa berubah sementara dunia sudah dikuasai oleh setan-setan, itu sebenarnya satu hal menarik kalau kita kaji. Saya hanya menyampaikan sekilas saja bahwa proteksi Tuhan terhadap suami istri yang diusir dari Firdaus, dari Taman Eden, adalah proteksi yang kekal. Artinya, sebelum manusia menggenapi maksud rancangan Tuhan menciptakan manusia dan bumi untuk manusia, maka sejak dia dikeluarkan, dia diproteksi dengan dipakaikan baju yang dibuat oleh Allah sendiri dari kulit binatang. Dan kita tahu ternyata kedua manusia itu tidak terganggu oleh apa yang setan akan usahakan untuk merusaknya nanti. Meskipun kemudian nanti terjadi pada kenyataannya, tapi Tuhan tetap memprotek agar mereka berkembang biak, gitu ya, berkembang biak dan memenuhi seluruh mimpi sebagaimana terjadi. Nah, soal kemudian bahwa di antara manusia itu terjebak lagi di dalam tipuan-tipuan setan, itu adalah urusan manusia. Tetapi bahwa jadi Tuhan untuk memproteksi manusia ini sampai sekarang terjadi, dan itu terutama untuk orang-orang yang percaya seperti yang disebutkan dalam firman itu, bahwa berita yang diberitakan oleh Yohanes tentang Yesus dari Nazaret, sebagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan
menuduhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi kulit hewan yang dipakaikan kepada Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, saya menganggap itu adalah urapan roh yang secara simbolis merujuk kepada anak domba Allah yang akan nantinya itu dikorbankan untuk darahnya dipakai sebagai darah perjanjian bagi keselamatan manusia yang percaya kepada. Itu ilustrasinya. Tetapi yang pasti bahwa ketika tentang Yesus dari Nazaret hidup tinggal bersama manusia, dia memiliki urapan itu juga. Jadi urapan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa, yaitu urapan proteksi dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat, itu juga dimiliki oleh Yesus ketika dia memakai tubuh manusia. Karena memang dia datang sebagai manusia untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya, maka dia rela untuk melepas kemuliaan yang dimilikinya, yang berasal dari surga secara sehingga dia betul-betul menjadi manusia 100%. Maka kemuliaan yang melekat pada Adam dan Hawa itu dianggap belum cukup untuk dimiliki oleh manusia-manusia yang percaya kepadanya di zaman-zaman menjelang ketika manusia sudah menyebar di seluruh bumi ini. Dan untuk misinya, maka Bapa tetap perlu mengurapi Yesus sebagai manusia dengan urapan-urapan yang mampu mewujudkan satu mujizat, gitu ya, sehingga di dalam urapan itu melekat apa yang disebut dengan sign and wonder, tanda-tanda dan keajaiban, tanda-tanda dan keajaiban, atau bisa kita sebut itu sebagai mukjizat. Karena itu alangkah mengherankan justru ketika banyak di antara kita, saudara-saudara kita ini yang justru meragukan mukjizat itu. Kadang-kadang orang mengatakan, oh mukjizat itu tidak ada. Padahal mereka mengalami. Tapi karena mereka didoktrin, seperti kata Pak Peter hari Sabtu malam, bahwa kurangnya pengajaran ini menyebabkan mukjizat itu tidak terjadi. Tapi Pak Peter lebih khusus lagi, kesembuhan itu tidak terjadi. Sebenarnya mukjizat itu tidak terjadi. Jadi mengapa mukjizat itu tidak terjadi? Paling tidak itu karena yang pertama memang kurangnya pengajaran menurut istilah Pak Peter. Saya lebih suka kurangnya memahami pewahyuan. Nah, ini kurang kepekaan manusia terhadap pewahyuan. Dan banyak orang kadang-kadang kalau kita sudah menyebut kata hikmat dan pewahyuan, hikmatnya diambil tapi pewahyuannya dihindari. Karena apa? Pewahyuan sudah tidak ada. Itu sejak Alkitab ini menjadi kanon, maka tidak ada lagi pewahyuan.
memang kalau pewahyuan ke nabi untuk seorang nabi yang model di perjanjian eh, lama memang sudah tidak ada. Tetapi sejak di perjanjian baru, ketika Roh Kudus sudah tinggal bersama-sama dengan kita, maka kuasa kenabian itu masih ada. Pewahyuan itu masih ada pada orang-orang yang dipilih untuk menerima karunia pewahyuan bagi keperluan membangun tubuh Kristus, membangun gereja. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kemudian orang itu menghindari mujizat? Karena ada keyakinan yang keliru, masih termasuk dari bagian pengajaran tadi yang disebutkan oleh Pak Peter. Nah, itu bisa kita baca di Amsal 23 ayat 7, sedangkan kurangnya pewahyuan tadi di Efesus 1 ayat 17. Jadi kita lihat dulu yang di Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Bapak Ibu, untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, maka hikmat dan wahyu itu sebenarnya menjadi syarat. Tetapi orang kadang-kadang banyak suka berlogika, berteori, biologi. Bukan saya mengatakan tentang teori itu. Tetapi konklusinya harus dicocokkan dengan Alkitab melalui hikmat dan pemahaman. Kadang-kadang apa cukup dengan Alkitab kita bisa menangkap satu arti secara logika? Tidak. Karena kadang-kadang hikmat itu justru di luar logika, tetapi dia tetap logis berdasarkan firman. Mungkin agak sulit dipahami ya, tetapi kira-kira itu dulu nanti bisa kita diskusikan. Kemudian yang kedua, keyakinan keliru itu di Amsal 23 ayat 7. Jadi kalau kita baca Amsal 23 ayat 7, demikian bunyinya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Silakan makan, silakan minum, katanya kepada. Tetapi ia tidak tulus hati terhadap. Jadi, karena apa? Tidak ada ketulusan. Itu menjadi satu hal yang keliru. Kan? Dia tidak memiliki ketulusan. Nah, yang ketiga adalah bimbang. Di dalam rasa bimbang kita, apa iya sih mujizat masih ada? Apa iya sih pewahyuan itu ada gitu? Nah, kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 6. Demikian ini ya. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia meminta dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi iman ternyata juga berperan di dalam kita memahami satu hikmat dan pewahyuan yang berasal dari Roh Kudus. Kemudian yang keempat adalah pengalaman kegagalan masa lalu. Ini kita lihat di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat
Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Biasanya orang itu kalau sudah berharap dan berdoa katakanlah kepada Tuhan, sering Tuhan itu tidak selalu menjawab instan. Tuhan akan menjawab, tetapi menurut waktu Tuhan. Hanya kadang-kadang manusia itu ingin yang instan, sehingga ngapain doa saya tidak dijawab. Kenapa saya harus percaya kepada Tuhan? Adakah manusia seperti itu? Ada. Jadi kadang-kadang karena masalahnya sudah terlalu pelik, dia berharap pada Tuhan, tetapi tidak memiliki ketekunan dan sabar. Dan dia tidak yakin pada imannya, tidak yakin bahwa Tuhan pasti. Nah, akhirnya karena sudah kepalan tangguh, biasanya diambil jalan sendiri. Sehingga ketika diambil jalan sendiri, dia lupa. Celakalah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan pikiran. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan mengapa ada hikmat dan peristiwa mujizat diragukan oleh banyak orang, atau bahkan sama sekali apa yang dianggap tidak relevan lagi dengan tafsir Alkitab mereka. Dan kira-kira 4 hal itu bisa terjadi. Nah, kemudian terkait pada masalah yang saya melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia disertai dan dipakai oleh Bapa dengan kuasa. Pengurapan itu berbeda dengan karunia roh. Karena pengurapan itu sebenarnya bentuk luapan kasih karunia Bapa kepada manusia. Gitu ya. Sehingga Bapa dengan nggak perlu banyak pertimbangan memberikan manusia itu urapan. Gitu. Jadi kalau dulu urapan itu hanya diberikan kepada manusia, sehingga kita hanya mengenal urapan nabi, kemudian urapan imam, dan urapan raja. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, maka urapan nabi, urapan raja, dan urapan imam itu ada pada Yesus, sehingga kemudian kita mengenal di dalam kitab Petrus dan Ibrani itu urapan kita yang berasal dari Tuhan Yesus, urapan imam yang raja. Jadi urapan kita itu selain urapan imam juga urapan raja. Sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kalau dulu itu dipisah-pisah di zaman perjanjian lama, tetapi ketika di zaman Yesus diberikan urapan itu secara maksimal. Tapi anehnya itu tidak semua orang menyadari bahwa mereka itu memiliki urapan itu. Karena apa? Karena dia tidak dekat dengan sumber urapan. Itu. Mengapa tidak dekat? Nah, itu masing-masing. Apa namanya? Itu juga masing-masing. Masing-masing upaya masing-masing dalam sumber urapan, dan juga yang tidak bisa kita lupakan adalah peranan setan. Di Kisah Rasul-Rasul tadi 10 ayat 38. Di situ juga agar bisa melawan setan-setan.
Jadi kalau orang kemudian mengatakan, wah kenapa sedikit-sedikit setan? Apa sedikit setan? Ih, kita itu udah dikelilingi oleh setan kok. Kita itu nggak mampu untuk melawan setan kalau tidak diprotek oleh Bapa. Adam dan Hawa itu nggak akan mampu. Tapi karena proteksi itu urapan. Bahkan urapan Adam dan Hawa itu urapan yang dahsyat. Di atas diberi baju langsung. Tapi ketika kemudian Tuhan Yesus hadir, urapannya lebih dahsyat lagi bagi mereka yang percaya itu. Dan apakah mereka yang diurapi juga diberi baju seperti Adam dan Hawa? Ada yang iya. Bahkan tidak hanya baju-baju Adam dan Hawa, tapi urapan-urapan itu ada yang terima baju Musa, ada yang menerima baju Elia. Nah itu proteksi-proteksi simbolis yang hanya dipahami oleh dunia supranatural dan dunia profetik itu. Nah, banyak orang kemudian alergi, wah supranatural itu hanya pasti jadi dukun Kristen. Ya memang iya dukun Kristen, tapi sumber perdukunannya itu tidak lain daripada Roh Kudus Tuhan Yesus dan Bapa. Jangan salah bahwa setan-setan itu melakukan belajar dari Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Jadi ilmu-ilmu surga di sana kita dan itu dipakai untuk menjebak manusia. Karena itu setan-setan itu juga bisa mewujudkan diri sebagai malaikat mau, malaikat terang maksud saya. Padahal mereka malaikat. Dan saya pernah menghadapi seorang yang saya konseling sejak Gepas berdiri, ya bukan berdiri, beberapa waktu setelah berdiri, saya diperkenalkan oleh seorang pria muda, oleh Ibu Mikal, gitu ya, untuk saya layani. Dan saya layani dia. Pada waktu itu bentuknya baru berupa saling cerita, cerita pengalaman dia, mengalami satu peristiwa di mana dia mengatakan bahwa dia itu bisa bertemu dengan Roh Kudus, tapi dia juga dikejar-kejar oleh iblis dan kawan-kawannya di dunia gelap. Dan dia mengatakan bahwa pada satu titik dia pernah ketemu dengan Lucifer. Lucifer mengatakan pada dia bahwa kalau kamu ingin bahagia, satu-satunya cara kamu sekarang bunuh diri. Dan dia lakukan itu. Dia sudah pasang tali di leher. Itu dia sudah mau gantung diri. Tiba-tiba pintunya diketuk. Karena ibunya seorang berdoa ya. Ketuk pintunya. Dia katakan, ayo makan kamu. Dan dia karena ibunya ketuk pintu, dia keluar nggak jadi begini. Tapi sejak itu dia mengalami satu kelainan. Dia mengatakan bahwa dia selalu memperoleh semacam pewahyuan dari Roh Kudus gitu. Jadi dia kalau nanti ada bencana alam, ada peristiwa ini, peristiwa itu, dia sudah diberitahu lebih dahulu dan kemudian dia memberitahu kepada orang-orang di sekitarnya, tapi orang-orang itu tidak percaya dan menganggap dia gila. Akhirnya oleh keluarganya dia sempat dipasung ke rumah sakit jiwa, dipasung dan lain sebagainya. Dan ketika pada satu kesempatan dia dibebaskan, malah dia diusir, suruh pergi ke Jakarta. Akhirnya dia pergi ke Jakarta dengan bermacam-macam intimidasi dari setan. Dan kemudian tinggal di Jakarta suatu saat. Entah bagaimana masuk di dalam surga. Dan oleh mereka dan itu terjadi satu tahap. Kemudian dia keluar jika ada sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan hasil konseling. Dia keluar. Setelah itu lama, muncul lagi. Keluar lagi sama yang. Kemudian yang ketiga dia muncul, itu dia cerita. Saya sekarang tinggal bersama komunitas atau gerejanya Ibu Cipto di Bekasi. Nah, saya sebagai juru masak di sana. Tapi saya tetap tidak nyaman. Kenapa?
Setiap saya memperoleh kewajiban, mereka tidak pernah memperhatikan supaya saya kewajiban, sehingga saya merasa risiko dan saya marah. Akhirnya saya keluar sekarang. Nah, sebelum keluar, dia sempat putus dengan saya. Tetapi ketika dia keluar itu menemui saya yang terakhir. Dan ketika menemui saya konseling lagi, sebab ketika saya coba usir dia, karena saya anggap dia itu, saya tutup kemampuan untuk melihat dunia kegelapan, ternyata tidak berhasil gagal. Akhirnya saya coba dengan untuk saya ajak deklarasi firman. Kalau dulu sudah saya kasih firman, tapi rupanya saya tahu bahwa firman itu ternyata tidak dibaca dan tidak dilakukan, tidak dipraktikkan. Tapi yang terakhir, kemudian saya ajak baca deklarasi. Kita sekarang deklarasi aja, karena Roh Kudus nyuruh itu tes untuk dia. Saya suruh dia deklarasi. Saya suruh dalam nama Tuhan Yesus saya sebut nama. Dia tahu bilang ini, maaf Bapak, Bapak saja yang bersuara membaca. Saya membacanya di dalam. Oh nggak bisa. Ini deklarasi harus dinyatakan. Ketika kita nyatakan deklarasi kita itu juga didengar setan. Sekarang kalau deklarasi kita dasarnya Tuhan Yesus, kemudian setan mendengar, maka setan akan lari dari kita. Ayo kita mulai. Mulai lagi dia mengelak. Setelah ketiga saya marah, saya tanya, kamu itu agama Kristen atau agama lain? Karena dia mengaku tadinya juga dia belajar yoga, belajar Hindu, belajar Buddha, dia belajar Islam, dan dia juga dasarnya Kristen. Jadi ketika dia marah, saya bilang begini, sekarang saya tahu bahwa kamu itu bukan diilhami, memperoleh pewahyuan dari Roh Kudus, tapi itu dari Lucifer. Dan itu buktinya bahwa kalau itu dari Roh Kudus, sejak dulu kamu bertemu dengan saya, maka setan-setan itu yang cuma sekali berpocong yang kamu dikejar-kejar takut, itu sudah lari dari dirimu dan tidak akan berani mendekati kamu. Tapi sekarang saya tahu bahwa itu adalah mereka telah Lucifer yang nyamar di perwakilan palsu. Dia tutup itu. WA-nya diblokir sampai sekarang. Saya makan puji Tuhan. Saya lolos dari jebakan setan. Karena saya tahu dia juga akan mencoba untuk menyerang saya. Dia coba tahu sampai di mana kekuatan saya. Begitu. Tapi setelah ketahuan itu dia pergi dan saya puji Tuhan dengar suara sebelum di dalam hati Roh Kudus bilang, bahkan saya rasa bicara itu bukan Roh Kudus, tapi agak beda. Ada saat kamu berdoa dan kamu tidak berdoa. Aku tahu bahwa hatimu sudah tergerak oleh belas kasihan, tetapi kali ini jangan berdoa. Wah, di situ saya luar biasa. Dan setelah itu memang saya terima dekat. Yang saya pernah cerita ketika tadi itu terima, saya lupa ingat bertanya berkata itu apa. Jadi pokoknya itu tadi ya, saya berkata ada bekas kasihan, ada orang yang perlu ini, ya saya bantu ala kadarnya dan tidak satu dua orang saja. Akhirnya terakhir, ya cukup lagi untuk diambil. Tapi ya sudahlah, saya minta lagi. Itu Bapak Ibu, itu nyata. Makanya saya kalau sudah berbicara mengenai pewahyuan, saya nggak main. Saya sangat yakin bahwa pewahyuan yang Tuhan berikan pada saya itu akan termasuk ketika menyelenggarakan diskusi pagi itu dari pewahyuan. Ketika saya sudah putus asa yang masuk kelas 3 orang, ketuanya tidak mau memberikan satu solusi, membantu untuk memberikan satu solusi. Dan saya yang kerja saya doa, baca firman. Ketika
selesai doa pagi baca firman, tiba-tiba ada suara dalam rompak itu kegiatan pagi pas, tapi kepasnya nggak kita baca, rompak kegiatan. Terus ubah dengan pengajar, ajarkan prophetic dan supernatural. Wih, kaget saya begitu dengar kata prophetic supernatural. Ini bagian saya. Oke, lalu saya sejak itu saya ambil catatan, saya tulis di asal kertas dengan tinta merah, kemudian saya tempel itu kertas itu. Dan itu saya kerjakan. Kali itu juga saya baru keluar dari kamar itu lupa makan jam 4 sore. Setelah selesai konsep itu semua selesai. Mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, apa gitu, kemudian siapa yang ngajar ini apa. Dan itu terjadi. Hanya sayang ketika kami baru berjalan beberapa bulan, tiba-tiba beberapa teman yang berasal dari sekolah penginjilan supranatural itu mereka punya kegiatan menjadi mentor di kegiatan sekolah itu, sehingga akhirnya yang jaga gawang tinggal saya, Pak Peter dan Pak Dr. Sambung. Nah, terakhir saya tahu bahwa kami agak ke daerah, mungkin bagi Pak Dokter ini membosankan karena tidak ada prospek untuk maju gitu. Akhirnya Pak Dokter, saya akan mengajarkan basic Alkitab, ya, basic Alkitab. Oh iya Pak, akhirnya berjalan sampai berapa waktu, sampai ratusan pertemuan di dalam, tapi saya file saya buat ya dikerjakan sahur dan memang menghasilkan orang-orang meskipun satu jiwa tapi malaikat di surga itu kita percaya, dan itu pekerjaan Roh Kudus melalui Pak Saud. Sementara yang saya agak tersebut jawab, tapi saya yakin bahwa ada cara-cara tertentu yang bisa kita kerjakan tidak dalam bentuk yang karena memang untuk masuk dalam dunia pewahyuan, dunia profetik dan supranatural, itu diperlukan kepekaan kita menangkap urapan. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang kemudian urapan itu ada dua jenis. Ada orang yang pelit untuk memberikan urapan. Biasanya yang pelit itu pendeta-pendeta formal. Dia pelit memberikan urapan. Kalau urapan yang diberikan kepada jemaatnya, kepada khotbah itu umum saja. Dan paling banyak kalau punya altar call ya sudah sembahan. Terus paling tidak pembebasan dari masalah ekonomi. Tapi saya pernah bertemu dengan beberapa batu-batu lain. Ada juga yang mereka gereja, ada yang tidak dalam itu royal. Dia mengatakan, saya urapi semua urapan yang aku miliki itu di dalam nama Yesus. Terima. Begitu ya. Dan itu terasa bagi orang-orang yang memiliki kepekaan bahwa dia menerima urapan dari Tuhan. Itu impartasi dari hamba Tuhan itu bagi orang-orang yang terasa sekali bahwa memang iya ada sesuatu yang terjadi. Ada yang berubah-ubah, ada yang berubah sendiri, ada tiba-tiba yang di tangannya dia genggam sesuatu, ada yang terima rasanya kok di tangan ini sesuatu yang berat gitu. Nah, itu hanya satu bentuk manifestasi. Tapi yang saya tunjukkan bagi orang-orang yang untuk menerima untuk apa namanya yang menerima urapan pekat itu, mereka tahu apa yang terjadi dan Roh Kudus itu ketika memberikan urapan atau Tuhan berikan urapan itu jelas urapan ini berupa ini untuk ini untuk ini. Jadi yang ini untuk peperangan rohani, ini untuk pengalaman apa namanya santet, ini menolak kutuk, ini untuk ini jelas gitu ya. Seperti saya pernah di urapi dan apa
Apa Tuhan yang kurang? Nah, kamu kok diberi Tuhan baju, 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 baju dari baju di negara-negara Israel, tapi bajunya itu kecil, gitu. Terus di baju Bapak itu kayaknya bajunya Yohanes Pembaptis gitu. Mau nggak kamu? Tuh mau, saya bilang gitu. Itu baju penginjil. Sudah kamu terima dalam diberikan. Nah, memang jujur saya tidak masuk baju itu saya pakai, tapi dia bilang itu sudah kamu pakai. Ada juga yang diberi perisai. Katanya ini perisai Tuhan kasih kamu agar kamu bisa menahan panas-panas si jahat dan kamu tidak akan oleh panas si jahat. Karena banyak orang yang tidak suka kepada kamu. Dia bilang begitu. Saya berbakti juga pembiayaan juga ya. Oh, nggak pernah berpikir orang tidak suka, tapi ya dalam. Nah kemudian yang itu, tapi Tuhan pesan, kamu tidak hanya untuk menahan bagi dirimu sendiri, tapi kamu harus melihat orang-orang lain yang mengalami serangan waktu sejahat, itu kamu harus. Saya terima. Itu nggak masuk akal. Tapi itulah kalau kita mau masuk ke dunia apa namanya berbaik tinggi supranatural, dan memang itu apa yang terjadi di dunia ini sebelumnya sudah terjadi di sini. Jadi kalau misalnya ada peperangan kita itu melawan, bukan melawan darah dan hati, memang orang-orang seperti saya tidak dipersiapkan melawan orang jahat bawa parang di depan saya. Itu karena musuh saya yang jelas pasti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat ada di udara. Yang ada di bumi dan ada yang di bawah. Nggak masuk akal lagi. Tapi itulah dunia. Nanti lain kali mungkin saya akan cerita kenapa ada manusia-manusia yang dipersiapkan itu oleh Tuhan. Itu nanti ada hubungannya dengan pembentukan tubuh Kristus yang menjadi mempelai wanita Kristus. Artinya orang-orang kudus yang terpilih, yang benar-benar ya benar-benar murni, yang itulah nanti akan menjadi bagian Kristus. Dan ketika bagian tubuh Kristus itu menyatu dengan kepalanya, karena Kristus sebagai kepalanya, bagian tubuhnya ini adalah mempelai wanitanya, maka ketika itu terjadi pernikahan itu baik, maka setan paling takut kalau terjadi. Karena itu setan sekarang sangat takut untuk membatalkan terjadinya kesatuan tubuh Kristus dan kemudian terjadinya pengantin wanita. Tidak semua kita itu jadi pengantin wanita. Tidak semua kita menjadi bagian dari Kristus. Terus ada keputusan. Itu yang apa, kami dipersiapkan untuk hal-hal seperti itu. Bukan bagi orang-orang Alkitab, oh di mana Alkitabnya, di mana ayatnya, di mana? Memang nggak ada. Tapi bukan berarti tidak ada, hanya penafsiran saja mereka tidak sampai. Karena Tuhan sendiri mengatakan pada orang-orang kita, ya kan, mereka hal yang sifat simbolik, ya, perumpamaan. Sementara kepada orang-orang yang tidak Tuhan terus terang, kamu lakukan. Di situ pewahyuan itu inti. Bedanya di situ. Makanya orang-orang yang pintar, buka Alkitab, kalau sudah mereka merasa sudah tahu, yang lain juga mereka sudah tahu, ternyata berbeda satu dengan yang lain, ribut. Tapi kalau kami tidak, biasanya kalau sudah sama, oh ini satu roh, ya sudah. Kamu bekerja sendiri, saya bekerja sendiri, tapi sebenarnya dalam satu. Nah itu tubuh Kristus. Tapi itu tafsir saya ya, bukan tafsir sendiri. Itu juga tafsir yang lain. Saya tahu nanti akan berkembang dalam diskusi.
Itulah Bapak Ibu saya kira pagi ini materi yang bisa saya sampaikan dari kisah Rasul-Rasul ayat 38 tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan bukan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kita yang mengaku sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Allah atau anak-anak Kristus, atau saudara sahabat Kristus, ya, atau hamba-hamba Kristus, maka kita itu dituntut untuk memiliki karakter Kristus. Ya. Nah, ketika kita mampu memiliki karakter seberapapun tingkat kualitasnya, maka kita itu adalah menjadi bayang-bayang Kristus hidup di bumi. Maka benar kalau Pak Saud berani mengatakan kalau mau dia Kristus, maksudnya karakter, bukan Kristusnya. Itu ya, lihat saya. Itu pernyataan itu selalu tertanam di dalam diri saya karena saya lama bergaul dengan Pak Saud sejak awal dari awal bebas ini. Dan pernyataan itu bagi saya buat pribadi beliau dan tidak usah ditanya lagi kalau kita berbeda, ya jelas ya. Nah, kalau ada tafsir yang lain boleh karena Alkitab itu sebenarnya juga mengandung misteri, rahasia-rahasia surga, rahasia-rahasia alam, rahasia-rahasia Kristus, rahasia-rahasia yang tidak terjangkau akal kita. Hanya kita sebagai manusia saya bijik. Karena kita sudah dirugi, sudah S3, profesor dan sebagainya, merasa paling tahu. Oh, bukan. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak bertukar ketika Tuhan pakai di Yoel 3 atau di Rasul Rasul 2 bahwa dikatakan Tuhan akan di akhir zaman nanti akan memakai anak-anak sampai Tuhan untuk berbuat. Dan kalau itu terjadi, itu juga mengukuhkan dari nubuatannya Tuhan sudah sampaikan. Nah, kembali sekarang saya tutup. Bedanya apa dengan karunia-karunia, ada karunia berbahasa roh, karunia hikmat dan pewahyuan, karunia membedakan roh-roh, gitu kan. Mana roh yang dari Kristus, mana yang tidak, karunia berbuat, karunia macam-macam. Ada, kalau nggak salah, 9 karunia, 12 karunia, kemudian lagi ada 5 jabatan kerasulan, dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan bonus ya. Itu adalah pemberian kudus kepada orang-orang yang melakukan, yang diurapi dan melakukan oleh Tuhan untuk membangun jemaat yang menjadi tubuh Kristus, untuk membangun karakter mempelai wanita Kristus, untuk membangun atau melaksanakan amanat agung melalui sebenarnya melalui ya amanat agung. Ketika amanat agung dihasilkan, maka terbentuklah jemaat-jemaat yang kudus. Itu sebenarnya tujuan karunia-karunia tadi, termasuk jabatan-jabatan ya, kita baca dan kita temukan di dalam perjanjian baru. Saya kira ini dulu materi kita untuk bincang-bincang pagi ini. Terima kasih atas semuanya. Mari kita tutup. Terima kasih.
Engkau telah memakai untuk menjadi alat menyampaikan, dan biarlah Engkau juga masih terlibat bersama kami dalam bincang-bincang. Terima kasih juga Engkau telah bagi kami sebagai pada kesempatan dan kami percaya urapanmu kali ini adalah urapan hikmat dan pemajuan dan pengetahuan mengenai Kristus, kebenaran Kristus, pewahyuan ilahi mengenai kerajaan surga dan rahasia-rahasia yang terima kasih Tuhan Yesus di dalam